Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Ayudari dari kelas B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandus Magister Pendidikan. Renungan Quran Surat Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi memiliki arti gua, yang mana surat ke-18 ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang tertidur dalam sebuah gua selama 309 tahun. Maka dari itu, surat yang memiliki 110 ayat ini biasa dikenal juga dengan sebutan lain, yaitu Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Quran Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Faedah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kahfi yaitu 1. Surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi ditegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Ketiga, di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa kenikmatan dunia hanya hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka apakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Keempat, terkandung pelajaran seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali ini pun dialami oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka orang-orang kafir berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Kelima, terkandung pelajaran bahwa manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya. Bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 dan 10. Keenam, dalam Quran Surat Al-Kahfi terkandung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami jika demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14.
Ketujuh, terkandung pelajaran bahwa meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. 8. Terkandung pelajaran bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. 9. Terkandung pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hambanya yang soleh, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tiada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. 10. Terkandung pelajaran bahwa tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Pembacaan 10 ayat pertama Quran Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min lazunka rahmah. Rabbana atina min lazunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.